Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gue, dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas konten otomotif. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, gue baru aja beli suatu alat, namanya ini Eco Racing. Nah, sebelum gue review, gue mau disclaimer dulu nih ke kalian biar kalian gak salah paham. Jadi dalam video ini gue nggak dibayar sepeser pun ataupun dibayar oleh pihak manapun. Terutama dengan ini nih gue nggak dibayar sama sekali. Ini gue murni beli sendiri, tidak dibayar, tidak disuruh promosiin ataupun segala macem. Pokoknya ini beli sendiri. Dan yang kedua, apapun hasil yang ada di dalam video ini masih jauh sekali dari kata akurat. Nah, langsung aja kita review dulu. Ini namanya Eco Racing. Gue beli harganya ini 250.000. Isinya tuh ada 10 saset. Sasetnya tuh kecil-kecil begini. Dan kita baca-baca dulu boxnya nih ya. Kita baca boxnya. Ini katanya di sini tulisannya Eco Racing terbuat dari 100% bahan organik. Terus udah diuji penelitian oleh sarjana ITB, lalu telah digunakan di industri pertambangan dan perkapalan, lalu telah melalui uji emisi di Dishub Kota Bandung dan kota-kota besar lainnya di Indonesia pastinya, dan yang terakhir ini terbukti mengurangi emisi kendaraan hingga 100%. Nah, yang pointer ini yang gue ragu, dan gue juga kurang percaya sama poin yang terakhir ini nih, mengurangi emisi sampai 100%. Kalau bagi gue sih emisi hilang 100% itu berarti artinya mobil itu 0% emisi, berarti kayak mobil listrik dong. Kalau kata gue yang pointer ini nggak mungkin sampai 100% hilang sih, pasti masih ada emisinya, tapi ya mungkin terkurangi tapi nggak nyampe 100%. Lalu ini juga udah diuji, ada 4 laboratorium ya di sini. Udah diuji oktan, lead content test, udah gitu subfluid content test serta corrosion test. Udah gitu cara penggunaannya ini satu sasetnya. Nih, sasetnya itu kita buka dulu. Susah banget. Jadi ini isinya pil-pil gini doang. Isinya ada 10 biji. 10 saset maksudnya. Satu sasetnya ini harganya 25.000. Dan ini baunya kayak bau ini ya, bau kapur barus gitu. Baunya kayak gitu. Oke, kita masukin lagi. Nah, cara pemakaiannya itu satu saset tadi itu untuk 25-50 liter bensin. Lalu dia akan tercampur selama 5 menit dan katanya bisa meningkatkan oktan hingga 10 ron. Nah, jadi kemarin pas gue beli itu yang jualnya itu bilang katanya mobil-mobil yang biasa diisi Pertamax kalau udah pakai ini nggak perlu isi Pertamax lagi, cukup isi Pertalite dicampur dengan ini aja, katanya itu bisa ningkatin oktan. Oke, gue mungkin besok bakal coba seperti apa yang dia bilang, apakah benar emang bisa bikin hemat dan berapa persen kehematannya, serta nanti gue juga bakal kalkulasikan biayanya. Intinya ikutin aja terus vlognya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian menyukainya. Oke, jadi kita akan lanjut scene-nya ini akan sambung besok pagi, mungkin besok pagi atau besok siang pas gue berangkat menuju ke Bandung. Oke, sekarang pukul 13:25 hari Sabtu. Langsung aja kita mau menuju ke arah Bandung sekalian ngetes Eco Racing yang kemarin itu. Dan sekarang ini masih bensinnya nih di mobil masih bensin biasa, masih yang kayak biasa gue pakai, itu Pertamax tanpa obat. Nanti bakal coba, ini bentar, kita restart dulu MID-nya. Nah, udah kita restart. MID-nya nanti kita bakal cek pas di kilometer 57 Karawang konsumsinya berapa, terus kita bakal isi Pertalite pakai, terus dikasihin obat Eco Racing itu. Nanti pas sampai Bandung kita lihat konsumsi bahan bakarnya berapa. Jadi nanti kita jalan dulu ke arah Karawang kilometer 57 buat nanti sana ngisi Pertalite. It's been a
a while since we laid down to reflect upon it all. It's been a while since we stumbled out, since you dragged me out from the dark. Even now, when time has passed, I owe you all, 'cause I could not bring myself to try. And even now, when we are old, stay in my heart, 'cause I wanna know how to move on. Oke, sekarang gue udah nyampe di rest area kilometer 57 di Karawang. Sekarang langsung aja gue mau masukin pilnya tadi ke dalam tangki bensin. Jadi itu bentuknya kayak gini, dia tablet gitu. Soalnya kita masukin ke dalam tangki. Ya, udah masuk ya. Kita tutup. Nanti dia akan tercampur selama 5 menit. Tadi udah dimasukin kan pilnya. Sekarang kita mau cek konsumsi bahan bakarnya. Kita nyalain dulu. Kita lihat konsumsi bahan bakarnya 14,1 km per liter. Artinya pakai Pertamax biasa tanpa obat itu konsumsi yang dihasilkan 14,1 km per liter. Lalu kita trip B nya aja yang kita restart. Nanti di trip B ini tuh kita nunjukin hasil setelah pergi nanti kita isi pertalite. Jadi kita mengisi pertalite di situ. Nanti setelah ngisi kita start lagi. Oke, jadi kita udah ngisi pertalite. Jadi kita udah ngisi pertalite 200.000 itu sekitaran 26 literan. Nah, itu nanti kita akan coba hasilnya itu kira-kira nyampe Bandung tuh berapa kilometer per liter konsumsi bahan bakarnya, apakah lebih boros atau sama aja atau lebih hematnya seberapa gitu kan. Dan ya seperti yang gue bilang di awal, pengetesan seperti ini emang tidak 100% akurat karena ya alat ujinya juga terbatas kan ya, nggak seperti yang diuji di laboratorium ataupun diuji secara matang. Tapi juga apapun hasil yang ada di mobil ini bisa berbeda dengan mobil yang lain. Dan jangankan berbeda mobil, berbeda yang bawa aja tuh bisa beda hasil juga. Jadinya ya ini masih jauh banget lah dari kata sempurna hasilnya nanti. Oke, sekarang kita menuju ke Bandung. I'm waiting at the doorstep, I'm finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the love. Ya, sekarang gua ini udah sampai di Bandung dan tadi nyampe Bandung nyampe hotel kan langsung ke kamar ya karena belum sholat asar. Sekarang tapi udah sholat asar. Sekarang kita mau lihat hasil dari konsumsi bahan bakarnya itu berapa. Tadi itu kan pas masih Pertamax tanpa obat itu 14,1 km per liter. Nah, sekarang ini kita lihat kira-kira berapa konsumsi bahan bakarnya. Tapi itu emang pas menuju ke Bandung itu kan ada menanjak ya. Jadinya mungkin hasilnya ya tadi yang seperti gue bilang pasti nggak akurat. Tapi gue pengen lihat di jalan menanjak itu dia masih bisa bikin lebih hemat apa enggak. Minimalnya nggak lebih boros.
Coba nanti kita lihat ya. Oke, saatnya kita lihat berapa hasil konsumsi bahan bakarnya tadi. Oke. Tadi kita pakai yang trip B di sini. Ini trip A, ini trip B. Nah, yang trip B itu tadi yang kita restart pas di rest area, itu hasilnya 12,6 km per liter. Artinya lebih boros dibandingkan tadi tanpa pakai obat Eco Racing itu. Nah, 12,6 km per liter itu dari 14,1 km per liter sangat jauh sekali. Oke, nanti kita akan bahas di atas. Ini sekarang kita yang penting udah lihat hasilnya berapa, kita akan bahasnya nanti di atas. Oke, ini udah hari kedua, udah hari besoknya, hari Minggu, dan gue pengen bahas soal tentang yang kemarin itu. Hasilnya setelah jalan di tol Cipularang itu dari Karawang sampai Bandung 12,6 km per liter. Artinya itu lebih boros dibandingkan gue berangkat awal. Gue juga kurang percaya. Banyak faktor yang mengakibatkan itu lebih boros. Yang pertama itu bisa jadi karena jalurnya itu Cipularang itu menanjak. Yang kedua bisa juga karena guanya yang mengemudinya nggak hemat. Dan yang ketiga bisa juga karena alatnya nggak bekerja. Dan gue bener-bener nggak percaya tuh ya, kok bisa seboros ini. Akhirnya pas nyampe hotel, gue restart lagi, gue restart, kan udah dapat tuh hasilnya kan. Jalan yang tadi, yang awalnya kita pengen cuma nyari tuh, pengennya cuma dari Karawang nyampe hotel di Bandung. Udah kayak gitu, udah selesai kan urusan yang itu, hasilnya keluar 12,6 km per liter. Lalu gue restart lagi buat ngeliat tuh kalau di dalam kota konsumsinya berapa. Soalnya kemarin itu pas di Jakarta itu, dalam kota Jakarta kan sama jalan kota Bandung, di dalam kota Jakarta sama dalam kota Bandung kan jalanannya nggak terlalu beda jauh ya. Maksudnya di Bandung kan kalau di kota nggak nanjak juga, maksudnya jalan datar, dan macetnya juga nggak beda-beda jauh. Kemarin pas sebelum gua restart mau ngetes yang buat dari Jakarta ke Karawang itu, kan itu masih bekas gua pakai di jalanan kota Jakarta, itu konsumsinya itu 11,1 km per liter. Nah, pas kemarin di jalanan Bandung gue tes, hasilnya jadi 9 km per liter, artinya lebih boros 2 km per liter. Nah itu makanya gue juga masih heran sekarang kenapa bisa lebih boros. Mungkin ini nggak cocok sama gue kali kayaknya alat ini ya, mungkin makanya kan gue bilang tadi ini pengetesan cuma buat eksperimen gue pengen ngeliat apakah ini cocok sama gue, alatnya cocok sama kendaraan gue, dan rupanya kayaknya nggak cocok. Entah nggak cocoknya di mesinnya gue, apa nggak cocok sama segi gue mengemudi apa gimana. Pokoknya kayaknya gue cuma mau ngabisin alatnya doang yang udah gue beli, kan sayang kalau dibuang juga. Kayaknya setelah itu gue nggak bakal lanjut lagi karena percuma juga, nggak cocok, malah buang-buang duit. Udah niatnya hemat malah jadi makin boros. Dan juga gue ngerasa apakah emang alatnya itu nggak bekerja dengan baik. Katanya kan bisa meningkatkan oktan, tapi setelah isi pertalit tuh gue rasa tarikan mobil gue itu jadi nggak kayak biasanya. Biasanya tuh tarikannya tuh enak, digas dikit tuh dia langsung galak. Ini kayak jadi lebih ngeden, lebih berat gitulah. Mungkin itu juga yang mengakibatkan boros karena dia tarikannya jadi berat. Ya gue juga nggak tahu lah ya, ini tuh gue yang salah apa emang alatnya yang salah. Kalau kalian lebih tahu bisa komen di bawah. Ini gara-gara apa? Pokoknya kalau gue sih kayaknya kapok lah pakai alat-alat begituan. Udahlah mendingan murni-murni aja lah kalau gue pribadi ya. Tapi ini gue nggak jatuhin siapa-siapa ya. Kalau misalkan kalian yang mau beli alat itu ya monggo. Kalau kalian juga nggak mau ya nggak apa-apa, itu hak kalian kan mau beli apa enggak. Gue di sini nggak menyuruh kalian untuk beli dan juga nggak melarang kalian untuk beli. Pokoknya ini hanya opini pribadi gue, hanya pengalaman pribadi gue menggunakan alat itu. Oke, mungkin ini aja video kita kali ini ya, walaupun hasilnya nggak memuaskan ya, tapi nggak apa-apa lah. Gue udah janji kan sama kalian pengen bikinin konten, akhirnya ya gue bikinin juga. Lagi pula gue juga udah lama kan gak bikin konten YouTube, ada kali 6 bulan apa 7 bulan lebih malah. Gue dari bikin konten tuh Januari yang gue ke Papandayan nih, di atas ini ada. Nah itu udah lama banget lah.
Nah, akhirnya senang gue juga, akhirnya bisa bikin konten juga kan sambil ngetes eksperimen itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.